إلا رسول الله إلا حبيب الله إلا النبي محمد. ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب الغني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayat dan taufiknya, limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga hari demi hari kita lalui dengan keadaan sehat walafiat. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita lalui, yang mana itu adalah waktu yang penuh barakah dan penuh sir. Kemudian beberapa hari yang lalu kita lalui juga hari raya Idul Adha. Dan di sini sebelum kita mulai, kami mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Ja'alallah ta'ala hadzal 'id min abrakil a'yad 'alaina wa 'alal ummah al-islamiyya ajma'in wa a'adahu 'alaina sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam fi khair wa altaf insyaallah. Minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga Id ini membawa keberkahan kepada kita semua dan semoga Allah Ta'ala mengembalikan kita kepada Id ini kembali di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, tentram dan sejahtera insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwan, hari raya dan juga hari tasyrik itu hari jamuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diharamkan kita berpuasa, enggak, puasanya tidak sah dan haram puasanya. Wahakata. Kenapa? Karena seakan-akan dia menolak jamuan Allah dengan puasanya itu. Makanya diharamkan berpuasa. Wala yasihhu shaum yaumil 'idi wa yaumi tasyriqin kata tardidi. Wahakata, seperti di Zuban. Tidak sah puasa di hari raya, baik pun hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan juga tidak sah puasa di hari tasyrik. Wahakata. Nabi SAW bersabda, yaumut tasyrik, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Wahakata, karena itu adalah jamuan Allah Ta'ala. Wa bi'al, dan juga dalam riwayat wa zikir, dan berzikir. Wahakata ikhwan. Subhanallah, bagi kaum muslimin yang Allah Ta'ala berikan mereka kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, ya bakhtuhum, dengan Masya Allah, dengan amal mereka, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, tawafnya, sa'inya, kemudian juga mabit di Mina, dan juga melontar jumrah Aqabah. Itu semua ritual yang luar biasa ikhwan. Namun itu tidak terbatas bagi mereka yang Allah Ta'ala berikan kesempatan dan rezeki untuk bisa menunaikan secara jasmani. Itu Allah Ta'ala bukakan kepada siapapun. Oleh karena itu di sini kita mendengar Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, "Man lam yastati' al-wuquf bi Arafah falyagif 'inda hududillahi alladhi 'arafah." Wahakala. Barang siapa yang tidak ada kesempatan untuk wukuf di padang Arafah, maka hendaknya dia wukuf. Artinya wukuf apa? Artinya berhenti. Hendaknya dia berhenti fi hudud, dalam batasan-batasan Allah alladzi arafah, yang mana dia ketahui. Itu pertama.
Yang kedua, wa man lam yastati' al-mabit bi Muzdalifah wa hakadha. Falyabit fi ta'atillah liyugarribahu wa yuzdalifah. Barang siapa yang tidak berkesempatan untuk mabit, bermalam, artinya mabit di Muzdalifah, di tempat namanya Muzdalifah, maka bermalamlah ia dalam ketaatan Allah, liyugarribahu, semoga Allah Ta'ala mendekatkannya, wa yuzdalifah, dan Allah Ta'ala memberikan karunia kepadanya. Wahakala. Itu yang kedua. La ilaha illallah. Yang ketiga, wa man lam yastati' an yadhbah hadiyahu bimina falyadhbah hawahu liyablugha bihil muna. Wahakala. Barang siapa yang tidak berkesempatan untuk menyembelih kurbannya, hadinya. Kalau orang haji namanya hadi. Di Mina, maka hendaklah dia menyembelih hawa nafsunya. Liyablugha bihil muna. Semoga insyaallah dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Wahakat al-mina wal muna. Itulah hakikat dari korban, ikhwan, menyembelih hawa nafsu. Wahakat. Yang terakhir, wa man lam yastati' at-tawaf wa man lam yastati' al-maji' ila baitillahil haram li'annahu ba'id falyati wal yaji' ila Allah fa innahu aqrabu ilaih min hablil warid. Wahakadha. Barang siapa yang tidak berkesempatan untuk ke tanah haram karena dia jauh, maka hendaklah ia datang kepada Allah, yang mana Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, itulah adalah hakikatnya haji, ikhwan. Pernah juga seseorang yang telah menunaikan ibadah haji, kemudian dia setelah menunaikan ibadah haji datang kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Alhamdulillah aku telah haji. Lalu ditanyakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, apakah engkau telah berwukuf di Arafah? Ya, betul, aku berwukuf di Arafah. Tapi apakah engkau telah berwukuf dalam ma'rifat Allah? Engkau mengenalnya sehingga engkau mendapatkan ma'rifat yang khusus? Wah, aku nggak tahu itu. Kalau begitu engkau belum wukuf, katanya. Apakah engkau telah menyembelih hadi? Ya, aku menyembelih hadi. Apakah engkau menyembelih pula hawa nafsumu itu? Menyembelih syahwatmu itu? Wah, aku tidak tahu itu. Maka tidak sah, maka tidak benar sembelihan hadimu itu, kata beliau. Apakah engkau telah melepaskan bajumu, kemudian engkau memakai baju ihram yang satu atau dua helai itu? Ya, aku pakai itu. Namun apakah engkau melepaskan ikatan dunia dari hatimu sehingga engkau tidak lagi terbelenggu dengan dunia? Wah, aku nggak tahu itu. Kalau begitu engkau belum melepaskan baju sehingga engkau sah untuk berihram dengannya. Panjang. Akhirnya Sayyidina Ali Zainal Abidin mengungkapkan masalah-masalah yang itu adalah hakikat daripada amal-amal haji, ikhwan. Nah, itulah namanya hagaik. Tiap-tiap ibadah itu ada hakikat-hakikatnya, ikhwan. Nah, semoga insya Allah Allah Ta'ala tidak membataskan kita untuk memperhatikan perihal yang lahiriah sahaja. Karena barang siapa yang memperhatikan perkara yang lahiriah, namun dia tidak memperhatikan perkara yang dibalik lahiriah itu, perkara batinnya, ya, maka sia-sia ibadahnya. Barang siapa yang sholat tanpa khusyuk, ya, maka bagaikan ia memberikan hadiah hewan tapi mati hewan itu. Karena khusyuk adalah ruh daripada sholat itu. Maka sholat tanpa ruh bagaikan hewan tanpa sholat tanpa khusyuk bagaikan hewan tanpa ruh. Ada seperti yang bilang Sayyidina Hasan al-Basri. La ilaha illallah. Ala kulli hal, ikhwan. Begitu pula duduknya kita di acara yang mulia ini, walaupun dengan online, program kerjasama antara Majelis Muwasalah wilayah Jember dengan Majelis Muwasalah pusat. Ini pun mempunyai makna zahir dan batin juga para peserta, para yang menyaksikan acara ini, para penonton, para pendengar. Ini semua perihal lahiriah. Di balik itu ada perihal batiniah, ikhwan. Yang mana di situ ada keikatan hati, sambungnya rantai, tuntutan ilmu sampai ke Rasulullah SAW. Itu semua perihal yang batin di balik perihal yang lahiriah itu.
Dan juga bukan artinya perihal lahiriah enggak penting. Enggak. Batin penting pun kita menegakkan perihal yang lahiriah pun penting. Tidak mungkin sosok hidup dengan ruh saja tanpa jasadnya. Begitu pula jasad tidaklah manfaat kalau tanpa ruh. Wahai kata ruh tanpa jasad nggak bisa kelihatan, nggak bisa nampak. Jasad tanpa ruh ya mati. Maka keduanya perihal yang penting, ikhwan. Wahai kata, dirikanlah syariatmu, kemudian jangan lupa dan jangan engkau terlena dengan perihal yang zahir sehingga engkau merupakan perihal yang batin. Tapi jangan pula engkau memperhatikan yang batin saja sehingga engkau lupa dengan perihal yang zahir ataupun tidak menganggapnya penting. Semua penting. Al-zahir muhim wal batin aidan muhim. Wahakala. Oke. Mari ikhwan kita mulai pengajian kita dengan membaca kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mana di sini alhamdulillah barusan kita selesai dari bab shaum, dari bab perihal masalah shaum, dan kita akan membahas di sini masalah zakat. Nah, di sini Sayyidil Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau mendahulukan masalah puasa, kemudian setelah itu baru beliau bahas masalah zakat. Karena memang ada beberapa riwayat yang mendahulukan puasa kemudian zakat, kemudian terakhir barulah haji dalam penjabaran arkanul Islam. Oke, bismillah, di sini beliau akan jelaskan kepada kita apa sih zakat itu, dan zakat itu adanya di mana aja. Apakah semua harta ada zakat? Apakah setiap yang dimiliki manusia itu wajib dizakati? Apakah setiap yang didapatkan manusia dari hasil kerjanya atau dari upahnya atau dari hadiah atau dari pewakafan, dari hibah, itu harus ada zakatnya? Kalau bahasa sekarang ada pajaknya. Kalau sekarang pemberian pun ada pajak, warisan pun ada pajak, ya enggak? Kalau zakat, apakah ada warisan harus dizakatin dulu karena dapat warisan? Apakah ada hadiah harus dizakati dulu karena dapat hadiah? Nah, kita akan bahas di sini. Apakah ada properti, zakat properti? Dapat gaji harus dizakati gajinya itu. Kita akan bahas di sini. Harta mana aja sih yang ada zakatnya? Wah, kata. Bismillah, tafadhal. Tafadhal al-akhal gari, yaqra. Babuz zakah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Babuz zakatu wa amma zakatu fahiya rabi arkanil islami fatajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha wa hiya an-na'amu wan naqdani wat tijaratu war rikazu wal ma'dinu wal mu'asyaratu wahiyya al-hububu wath-thimaru. Baik, bismillah. Ini adalah alinea pertama, ikhwan, di babuz zakah ini. Beliau berkata az-zakah wa amma zakah, dan adapun zakat, wahiyya, dan dia, hiya dhamir kembali ke zakat, dia adalah rabi'u arkanil Islam, yang keempat daripada rukun-rukun Islam. Wahakala. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW menyebutkan syahadat, kemudian salat, kemudian puasa, baru zakat, jadi keempat. Tapi kebanyakan riwayat menyebutkan zakat nomor 3, baru puasa. Ala kulli hal. Di sini Sayyidul Habib bin Habsyi memakai riwayat yang menyebutkan zakat nomor 4, nomor 3-nya puasa. Oke, fatajibu 'alal muslim, maka wajib atas seorang muslim ma'rifatu, mengetahui anwa' al-amwal, mengetahui anwa'il amwal, anwa' aneka ragam, al-amwal, harta-harta, al-wajibah, yang wajib, fiha, dalamnya zakat. Harta-harta apa aja sih yang ada zakatnya, yang diwajibkan zakatnya, itu harus kita ketahui. Sehingga jangan sampai kalau seandainya emang wajib harta kita zakati, kita nggak zakati. Oh, jangan sampai, ikhwan. Harus kita ketahui harta apa aja yang kena zakat. Jenis macam apa yang kena zakat. Nah, ini Sayyidil Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi langsung to the point, langsung ke perihal aneka ragam harta-harta yang wajib zakat. Sebelum itu, ikhwan, kita bahas di sini perihal definisi. Az-zakat dalam segi bahasa adalah an-numu wa tathhir. An-numu artinya berkembang, wa tathhir dan suci. Zakat yazku artinya tatahhar, suci. Wala tuzakku anfusakum. Wala tuzakku artinya la tutahhiru, jangan engkau menyucikan.
menganggap dirimu suci. Wah, kata tuzakku. Zaka zar'u ay nama. Itu zar' tumbuhan telah zakat, artinya telah tumbuh. Dan memang subhanallah hakikat daripada zakat bukanlah pengurangan daripada harta, justru sebaliknya adalah penumbuhan daripada harta itu subur kembali dan juga suci zakat itu ya ikhwan, menyucikan harta. Harta yang tidak dizakati bagaikan harta yang kotor. Wah, kata la ilaha illallah. Itu an-numu wat tathhir. Nah, itu adalah dari segi bahasa. Dari segi syariatnya zakat adalah apa namanya, harta-harta yang diwajibkan di situ untuk dikeluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan disalurkan ke target-target yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata semua sudah al-mal al-makhsus, harta-harta yang telah diketahui yang dikhususkan, enggak semua harta ada zakatnya, yang akan disalurkan ke orang-orang yang makhsus juga 8 golongan yang berhak mereka menerima zakat. Nah, itulah zakat ya, ikhwan. Wah, kata tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Nabi SAW bersabda, yang mana zakat itu diambil daripada orang-orang yang punya. Kemudian itu diberikan kepada orang-orang yang tidak punya, yang memang berhak menerima zakat. La ilaha illallah. Nah, di sini langsung Al-Habib Ahmad bin Habib membahas harta yang wajib zakat itu ada 6 sahaja, ikhwan. Ada 6 sahaja. Nah, di sini beliau berkata kembali ke naskah kitab Risalah Jami'ah. Harta-harta yang wajib zakat dalamnya situ wahia, yaitu adalah pertama an-na'am. Apa arti an-na'am? Na'am artinya hewan ternak. Hewan ternak. Tamaan di sini akan dibahas satu persatu dengan rinci setelah alinea ini satu persatu. Secara globalnya ikhwan, an-na'am artinya hewan ternak. Enggak semua hewan wajib dizakati, hanya 3 sahaja. Apa 3 itu? Adalah kambing, ya, sapi, dan juga onta. 3. Kambing, sapi, dan onta. Tamaan itu dengan syarat-syarat tertentu. Kalau kambingnya sudah ada sekian ekor dan sudah setahun kambing itu, baru kena zakat. Wah, kata. Juga sapi juga harus setahun dan juga harus sekian ekor. Juga onta harus sekian ekor, akan dibahas semuanya. Itu berapa namanya? Nisab namanya, itu batasan harta yang kena zakat. Onta 5, kalau sapi 30, kalau kambing 40. Kalau seandainya ente punya 20 kambing atau 39 kambing, enggak kena zakat. Kalau ente cuma punya 20 sapi ataupun 29 sapi, belum nyampe 30, enggak kena zakat. Kalau seandainya ente cuma punya 4 onta, enggak kena zakat. Itu nisab namanya ikhwan, batasan harta yang di situ dikenakan zakat. Juga di sini ada haul, ada harus itu harta dalam milikmu selama 1 tahun. Ente punya sapi nih. Ane baru beli kemarin sapi berapa ya? Beli 30 sapi, beli 40 sapi. Buat apaan? Buat korban nih ntar nih. Wah, kena zakat. Baru beli kemarin. Enggak ada zakat. Zakat tuh ceritanya ente mengembala. Wah, kata. Dan ini telah ente gembala, entah telah ente pelihara setahun penuh. Lewat setahun. Tamam. Dan juga ada batasannya sudah nyampe di situ 30 sapi contohnya, baru kena zakat. Begitu. Juga kambing, 40 kambing, setahun penuh dipelihara, baru kena zakat. Wah, kata. Itu 6, 3 sahaja. 3 jenis hewan sahaja, ikhwan. Kalau hewan yang lain, ente mau melihara ayam, mau melihara kelinci contohnya, melihara kuda, sebanyak-banyaknya, enggak ada zakat. Orang punya kuda, segede-gedenya, punya padang sebesar-besarnya isinya kuda, punya dia semua kudanya, kena zakat enggak? Enggak kena zakat, karena ternakan kuda. Karena ternakan ayam, karena ternakan kelinci contohnya, atau ternakan hewan apa aja, nggak ada zakat, ikhwan. Dari segi ternakan itu bisa jadi ada zakat, bukan karena ternakan ya, karena perniagaan, itu lain lagi ceritanya. Kalau seandainya dia berniaga dengan hewan-hewan itu, bisa jadi masuk dalam kategori zakat tijarah namanya, akan dibahas juga. Wah, kata. Jadi hewan yang kena zakat karena hewannya itu, bukan karena faktor lain, bukan karena faktor itu perniagaan, perdagangan, tijarah, bukan, karena emang ini hewannya. Hewan kayak gini kena zakat. Hanya 3 hewan saja. Yang pertama adalah kambing dengan jenis apapun. Kambing biri-biri, kambing domba, kambing kacang, kambing apa aja. Kambing somal, kambing apa aja. Nah, kata. Yang kedua, sapi, juga seperti sapi, kerbau sama.
sapi, kerbau, yang juga onta ketiga. Onta yang mana aja? Ketiga ini adalah yang wajib zakat karena hewannya gitu. Oke, yang selain tiga nggak ada. Ini yang pertama, an-na'am, ikhwan. Yang kedua adalah an-nagdan. Apa arti nagdan? Nagdan ini artinya emas dan perak. Emas dan perak. An-nagdan artinya emas dan perak, ikhwan. Kalau seandainya orang punya emas, topan ada nisabnya, ada jangka, ada kadar tertentu, di situ wajib dia mengeluarkan zakat. Dan sudah lewat setahun, dia punya emas, disimpan tuh emas sama dia. Ataupun perak, dia punya perak, disimpan tuh perak sama dia. Lewat setahun, nah baru kena zakat. Dan itu juga ada nisabnya. Kalau emas 20 dinar, kalau perak 200 dirham. Kita akan sebutkan berapa kadarnya, berapa gram kalau bahasa sekarang ya. Wah, kata kalau perak berapa? 595, kalau emas 84 gram gitu. Baru kena zakat di situ. Kalau seandainya ente punya emas kurang dari itu, wah kata, ataupun punya emas lebih dari itu tapi nggak nyampe setahun nanti simpan, nggak kena zakat. Wah kata ya kan, itu perihal emas dan perak. Nah, di sini beberapa fuqaha juga membahas seperti emas perak juga duit disamakan dengan emas dan perak. Tapi ada khilaf di sini, kita akan bahas nanti di kemudian hari. Kalau seandainya orang yang penduit nih setahun, dan duit itu bisa dibelikan 20 dinar emas ataupun 200 dirham perak. Udah nyampe nisab dan dia simpan setahun. Nah, bisa jadi kena zakat itu atas pendapat sebagian ulama. Jadi perihal duit disamakan dengan perihal emas dan perak ala ba'dul aqwal, atas sebagian pendapat fuqaha. Oke. Setelahnya ikhwan ada namanya at-tijarah, perniagaan. Orang berniaga juga ada zakat, kena zakat, namanya zakat tijarah. Perniagaan gimana? Perniagaan apapun. Mau berniaga buku, buka toko buku, buka toko pakaian, atau properti rumah gitu. Perniagaan apa aja. Taglibul mal li ghardur ribih, itu artinya. Kita beli harta untuk kita jualkan kembali demi mendapatkan keuntungan. Itu artinya definisi daripada tijarah. Hakata. Teman ada syaratnya juga. Sudah lewat setahun dan juga sampai kadar di situ nisab. Nisabnya sama seperti nisab emas dan perak tadi. Oke, kita jelaskan insyaallah perihal masalah zakat tijarah dan bagaimana cara menghitungnya. Ini penting sekali karena zakat tijarah inilah yang biasanya banyak orang kena di zakat tijarah, terutama yang orang bisnis atau orang buka toko atau buka warung ya, atau berniaga, maklar contohnya, atau yang lain sebagainya lah, biasanya kena zakat tijarah. Oke. Kemudian yang keempat adalah ar-rikaz. Ar-rikaz artinya apa? Ar-rikaz artinya harta karun, ikhwan. Harta karun. Oke, harta karun yang mana nih? Kalau orang dapat harta karun, seandainya orang nemu harta karun, maka jadi miliknya. Iya, jadi miliknya. Tapi sebelum itu dia wajib keluarin zakatnya dulu. Bila mana sudah nyampe nisab. Nisabnya sama kayak emas dan perak. Nah, harta karun yang wajib zakat adalah harta karun yang berupa emas dan perak sahaja. Kalau yang tidak dapat harta karun, berlian ataupun intan, yang nggak ada zakatnya. Harta karun yang kena zakat hanyalah harta karun emas dan perak. Dan itu menjadi milikmu, iya menjadi milikmu dengan syarat. Apa syaratnya? Ini harta karun diyakini terpendam dari sebelum zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terpendam dari zaman jahiliyah. Kita lihat ada koin-koin Fir'aun contohnya, gitu. Baru tuh jelas harta karun namanya. Kalau seandainya ini dari kerajaan, yang mana kerajaannya itu adanya setelah zaman Nabi Muhammad SAW, orang nemu-nemu atau ini kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Majapahit contohnya, harta karun Gajah Mada contoh. Wah kata, lah ini baru, nggak ada ceritanya, ini bukan rikas ini harus dikembalikan ke yang punya, nggak ada cerita rikas di situ. Dikembalikan ke yang punya. Telusuri siapa yang punya ini, umumkan sampai engkau dapat orang yang mempunyainya. Kalau enggak ya sudah, sementara engkau pegang menjadi titipan sahaja. Bisa dipakai, tapi kalau seandainya orang yang punyanya datang dan menuntut, kita harus kembalikan. Dan enggak ada cerita zakat di situ. Yang namanya rikas adalah harta karun yang memang harta karun itu berasal dari zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berupa emas dan perak. Nah, itu yang wajib zakat. Ini namanya rikas. Zakatnya 1/5. Kemudian setelahnya adalah al-ma'din. Apa arti ma'din? Ma'din artinya tambang, ikhwan. Yang maksud dengan ma'din di sini tambang juga tambang emas dan perak. Kalau orang ngeruk
tanah nih, tanah punya dia contohnya, ataupun tanah punya umum, tanah umum, hutan. Dikerok-kerok keluar emas dan perak dia dapatkan. Bukannya harta karun, enggak, memang tambangnya, tambang emas atau tambang perak, maka wajib dia menzakatinya bila mana sudah nyampe nisab. Oke. Sama kayak nisab emas dan perak. Hanya emas dan perak saja yang wajib dizakati. Kalau seandainya dia nambang, dia buka tambang tapi batu bara contohnya. Di Kalimantan banyak tuh tambang batu bara. Iya, ataupun dia tambang walaupun dibuka tambang timah contohnya. Ataupun ini nih dikerok-kerok minyak. Itu ada zakatnya enggak? Dari segi ininya enggak ada zakat. Dari segi tambangnya enggak ada zakat karena tambang yang wajib dizakati hanya 2, emas dan perak saja. Wah, kata. Itu namanya ma'adin. Yang terakhir adalah al-mu'asyarat. Apa arti al-mu'asyarat? Mu'asyarat artinya buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Wahyal hubub, yaitu adalah al-hubub wathimar. Hubub ini artinya makanan. Wathimar artinya buah-buahan. Teman, kita akan jelaskan nanti yang dimaksud dengan thimar, buah-buahan, enggak semua buah-buahan, ikhwan. Apel, anggur, apel, jeruk, strawberry, ada zakatnya enggak? Artinya kalau ente yang dimaksud dengan buah-buahan sini cuma 2 saja. At-tamr wal inab, buah korma dan buah anggur. Ini yang kena zakat, 2 buah saja. Selain 2 ini enggak ada. Ya kalau seandainya orang punya kebun, teman, anggur betul. Dia panen, wajib zakat nih, gitu. Punya kebun korma, dia panen, wajib zakat. Pas dia panen ya, baik pun itu sebelum setahun ataupun setelah setahun. Ini patokannya bukan tahun ini. Kalau mu'asyar patokannya dengan panen. Gitu ya, kawan. Bila mana sudah sampai nisabnya ya. Berapa nisabnya ini, berapa kuintal gitu. Tapi kalau seandainya dia punya kebun jeruk, kebun stroberi, pas panen wajib zakat kah? Dari segi itunya enggak wajib zakat. Enggak ada. Karena buah-buahan yang wajib dizakati hanyalah korma dan anggur. Oke. Al-hubub artinya biji-bijian. Biji-bijian ataupun makanan pokok yang wajib dizakati adalah makanan yang memang benar-benar dianggap makanan pokok. Gandum contohnya. Begitu pula beras masuk di sini. Nasi itu beras, wah kata. Jagung juga masuk di sini. Biji-bijian yang dijadikan makanan pokok. Nah, baru itu ada zakatnya. Lain hal kalau sayuran, tomat, bawang, itu nggak ada zakatnya, ikhwan, karena nggak masuk dalam kategori hubub. Wah kata. Biji-bijian yang memang dijadikan makanan pokok. Nah, baru itu kena zakat. Itu namanya mu'asyarat, biji-bijian dan buah-buahan. Nah, ini adalah 6 jenis harta yang ada zakatnya. Kita ulangi, yang pertama an-na'am, hewan ternak. Yang mana cuma 3 saja ya, kambing, sapi, dan onta. Yang kedua an-nagdan, emas dan perak. Yang ketiga tijarah, perniagaan. Yang keempat ar-rikaz, adalah harta karun. Yang kelima adalah al-ma'adin, hasil tambang. Yang keenam adalah al-mu'asyarat. Apa arti mu'asyarat? Ada 2. Wahyal hubub wathimar, yaitu adalah biji-bijian dan buah-buahan. Buah-buahan cuma korma dan anggur saja, dan biji-bijian setiap yang dijadikan bahan makanan pokok. Jadi 6 saja, ikhwan, 6 saja jenis harta yang wajib zakat di situ. Selain 6 ini, Islam tidak mewajibkan adanya zakat di situ. Di antaranya gaji buruh, contohnya. Nanti kerja sama orang, tiap bulan dapat gaji sekian. Ada zakat nggak di situ? Ini perniagaan, bukan. Aneh kerja sama orang yang digaji, ini gajinya. Madhab Syafi'iyah, begitu pula madhab yang lain, 4 madhab yang lain, dan madhab 8 yang lain, madhab yang manapun ya, nggak ada yang mewajibkan zakat namanya zakat usaha, nggak. Kawujub fikhi nggak ada, ikhwan. Hanya sebagian fuqaha mutaakhirin mengkiaskan. Wahakala. Ala kulli hal, dari segi nas yang warada Nabi SAW tidak ada ceritanya namanya zakat penghasilan. Zakat properti, zakat penghasilan enggak ada. Wahada al-mu'tamad, dan memang itu semua madzhab al-arba'ah wa ghair al-arba'ah tidak ada yang mewajibkan zakat penghasilan itu. Tapi ada sebagian mutaakhirin, man syadza minhum aujaba hada. Nah, itulah secara globalnya 6 harta yang diwajibkan zakat. Kemudian insya Allah kita akan bahas satu persatu. Mulai dari perihal hewan ternak, bagaimana cara menzakatinya, kemudian perihal emas dan perak, berapa nisabnya, dan berapa
berapa kadar yang wajib dikeluarkan. Begitu pula perihal tijarah, bagaimana pola penghitungan zakat tijarah. Wahakata. Kemudian juga rikaz, harta karun tadi ataupun ma'din, kemudian ma'din, hasil tambang, dan juga muasyarat, biji-bijian dan buah-buahan. Bagaimana cara menzakatinya, bagaimana pola penghitungannya, dan berapa yang wajib dizakati. Insyaallah kita akan jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Beralih ikhwan ke kitab Bidayatul Hidayah, dan di sini kita masih membahas arti daripada doa yang kita baca sebelum salat subuh, ya. Masya Allah, kita beberapa perjumpaan ini masih membahas masalah doa ini, dan memang luar biasa, doa yang sangatlah agung ya, memang luar biasa ini. Bismillah, tafadhal. Al-akh al-qari yaqra. Nqul Allahumma ya dzal habli syadid. Naam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musnifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal syadid wal amn ar-rashid as'aluka al-amna wal wa'id wal jannata yawmal khulud al-rabbina syuhud warruka'is sujud al-mufi al-uhud innaka rahibun wadud taf'alu ma turid subhanalladzi ta'atafa bihi wa qala bih subhanalladzi labisal majda wa taqarrama subhanalladzi la yanbaghi la tasbihu illa lah subhanalladzil fadli wal am subhanadzil qudrati wal karam subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih. Baik, yakfi. Nah, Masya Allah, luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita artikan ikhwan secara global. Gal awalan, Allahumma ya Allah ya dzal habli syadid, wahai yang mempunyai al-habl, itu artinya tali, asyadid yang kuat. Artinya apa? Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan yang sangatlah kuat. Ini artinya kinayah daripada tali itu ikatan. Ikatan yang sangatlah kuat. Kekuasaan yang sangatlah kuat. Maka Allah Ta'ala mengontrol semua alam semesta dengan kontrolan yang sangat luar biasa. Itu artinya al-habl syadid, artinya ada kinayah taban. Al-habl artinya kalau diartikan secara kalimat artinya habl artinya tali. Asyadid arti kuat, tali yang kuat. Kinayah atas suatu kekuatan yang luar biasa. Kata dari segi pengawasan, dari segi ikatan dan lain sebagainya. Yang kedua, wal amr rasyid, dan perkara yang lurus ataupun benar, yang bijaksana. As'alukal amna yaumal wa'id. Ya Allah, aku minta kepadamu al-aman, keamanan. Yaumal wa'id, tatkala nanti di hari kiamat. Itu artinya yaumal wa'id. Wa'id artinya ancaman. Artinya hari ancaman ya artinya hari kiamat. Nama daripada nama-nama hari kiamat. Wal jannata, dan juga aku minta kepadamu masuk surga. Yaumal khulud, tatkala hari itu hari yang abadi. Hari kiamat kan hari abadi. Wah, kata. Masuk surga diminta di sini. Ma'al mugarrabina syuhud, dan aku minta ya Allah masukkanlah aku ke surga bersama mereka, bersama orang-orang yang dekat denganmu, asyuhud, yang mana mereka itu mempunyai musyahadah, yang senantiasa menyaksikan keagunganmu. Warruka'is sujud, dan bersama mereka orang-orang ar-ruka' yang senantiasa ruku', as-sujud, dan senantiasa mereka bersujud kepadamu. Al-mufina bil uhud, dan bersama mereka orang-orang yang senantiasa menepati janji-janji mereka. Ini semua sifat daripada mugarrabin. Siapa sih mugarrabin itu? Mugarrabin adalah asyuhud. Mereka lah yang ruka', dan mereka lah yang sujud, dan mereka lah yang mufina bil uhud. Wahakala. Nah, di sini Nabi SAW minta masuk surga bersama mereka, orang-orang yang dekat. Padahal Nabi sendiri orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Nabi sendiri orang yang paling mempunyai musyahadah. Nabi sendiri adalah orang yang sayyidul raki'in wa sajidin wa sayyidul mufin bil uhud. Tapi Nabi SAW mengajarkan kita untuk senantiasa minta kebersamaan dengan kaum salihin. Innaka rahimun wadud, sungguh engkau maha pengasih dan wadud, yang maha mempunyai mawaddah dan rahmat, dan maha penyayang, yang mencintai. Wa anta taf'alu ma turid, engkau lah yang melaksanakan apa yang engkau mau. Hakata, yang Allah Ta'ala ketentui, dan pasti Allah Ta'ala akan laksanakan. Hakata, dan Allah Ta'ala kehendaki, pasti Allah Ta'ala akan lampiaskan. Hakata. Subhanalladzi ta'attafa bil izzi wa qala bih. Subhanalladzi, maha suci Allah yang mana Allah Ta'ala ta'attaf bil izz, yang mempunyai sifat atuf, sifat kelembuhannya, bil izzi, dengan keagungannya,
wa qala bihi, dan Allah Ta'ala telah berkata dengannya, dengan keagungannya tadi. Allah Ta'ala menyatakan dirinya adalah zat yang sangatlah agung. La ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanalladzi labisal majda wa takarrama bih. Subhanalladzi, maha suci Allah yang mana Allah Ta'ala memakai al-majid. Al-majid artinya kibria, memakai kesombongan, memakai keagungannya. Wa takarrama bih, dan Allah Ta'ala mengaruniakan hamba-hambanya dengan keagungannya tadi. Allah Ta'ala yalbasu libasal al-majid. Allah Ta'ala seakan-akan memakai baju kewibawaan yang sangat luar biasa dan baju kesombongan yang luar biasa. Memang tidaklah ada patut yang sombong melainkan Allah Ta'ala. Wahai dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihima qasamtuhu wala ubali. Kesombongan itu adalah pakaianku, kata Allah Ta'ala. Hanyalah aku yang berhak untuk sombong. Wahai kata barang siapa yang sombong, maka seakan-akan dia merampas pakaianku, maka aku akan qasamtuh wala ubali, aku akan hancurkan dia. La ilaha illallah. Makanya haram ikhwan kita sombong, haram kita menganggap diri kita sesuatu yang agung. Na'udzubillah min dzalik. Allah Salihin yaqul nahnu la syai' wala ba'du syai'. Kita ini bukanlah dianggap sesuatu wala hatta setengah dari sesuatu itu. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menganggap diri kita adalah orang yang harus dihormatin, orang yang harus dipandang. Siapa dirimu sehingga engkau mewajibkan orang untuk menghormatimu? Siapa dirimu sehingga engkau memandang orang rendah daripadamu? Siapa dirimu sehingga engkau menganggap orang-orang lain tidak menunaikan hakmu? Apakah engkau punya hak yang harus ditunaikan oleh orang lain kepadamu? Nah, pikirlah dengan insaf, pikirlah dengan kesadaran. Engkau akan ketahui siapa dirimu itu adalah seorang yang dipenuhi dengan kotoran, yang mana asalnya dari kotoran dan akan kembali ke kotoran. Dan dalam hidup itu senantiasa engkau membawa kotoran. Wahakala min nutfatin gadzirah ila jifatin madhirah wa bainaha tahmilul al-gadzarah. Wahakala, kata Sayyidina Ali. Begitulah perihal manusia yang berasal dari perihal yang menjijikkan, dan dia akan kembali ke perkara yang menjorokkan, bangkai, dan dia senantiasa membawa najis di perutnya. Maka masih masuk akalkah seorang itu untuk bersombong? Na'udzubillah min dzalik. Wahakala subhanalladzi la yanbaghi tasbih illallah. Maha suci Allah yang tidaklah layak kita bertasbih melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, dan subhanallah. Allah lah yang berhak kita sucikan, bukanlah diri kita, ya ikhwan. Sayyidina Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, atau diceritakan juga dari beberapa imam yang lain, ketika ada seseorang yang berilmu yang mau menjadi murid beliau, kemudian beliau mengujinya, orang yang berilmu tadi. Coba engkau pergi ke pasar, engkau beli ikan, tapi jangan engkau bawa di kresek, bawa di biasa kita. Ini orang padahal orang yang alim, yang wibawa, yang terhormat gitu. Orang pada menghormatinya, tapi di hatinya masih ada kesombongan. Akhirnya sama Imam Junaid itu diuji untuk ngilangin kesombongannya. Bisa nggak? Ayo coba ke pasar, beli ikan dan bawa tuh ikan tuh. Ya subhanallah, dia bilang subhanallah. Katanya, sebenarnya ente enggak mensucikan Allah, engkau mensucikan dirimu. Bilang aja subhana nafsi, maha suci diriku untuk seperti itu. Bilang aja gitu. Itu subhanallah, tapi hakikatnya subhan nafsi. Itu banyak ikhwan, banyak sekali. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berzikir tapi hakikatnya bukanlah pengagungan kepada Allah, namun pengagungan kepada hawa nafsu, pengagungan kepada harga diri, pengagungan kepada jabatan atau harta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Agungkanlah Allah dan hinakanlah yang lain. Besarkanlah Allah dan kecilkanlah yang lain. Tatkala engkau bertakbir Allahu Akbar, ingatlah bahwasanya Allah Maha Agung dan dirimu Maha kecil, Maha hina. Wahakata. Tiada yang agung kecuali Allah Ta'ala. Tidak yang besar kecuali Allah Ta'ala. Hawa nafsumu kecil.
dunia itu kecil, dan semua itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang engkau semestinya engkau renungin di tiap-tiap takbirmu, wahakata, di tiap-tiap salatmu. La ilaha illallah subhanalladzi la yanbaghi tasbih illa lah. Maha suci Allah yang tidak patut kita bertasbih melainkan kepadanya. Tidak patut kita bertasbih atas hawa nafsu kita. Tidak patut kita bertasbih atas diri kita yang hina. Hinakanlah dirimu dan agungkanlah Allah, niscaya engkau akan diagungi orang lain. Wahakata. Dan janganlah menuntut pengagungan dari orang lain. Memang engkau enggak pantas untuk diagungin. Sadarkanlah itu. Sadarilah perkara itu, ya akhi. La ilaha illallah. Kalau orang begini nyantai hidupnya. Enggak ada ceritanya dia menagih penghormatan dari yang lain. Karena memang dia sadar enggak wajib kok orang lain untuk menghormatin aneh. Nah, jelas. Bakal rileks hidupnya dan nikmat. Orang sumpek gara-gara dia kira bahwasanya dia wajib dihormatin, wajib diberikan hak, namun orang tidak menunaikan haknya. Itu hanya fata morgana yang hanya dia sangka. Hakikatnya semua itu adalah haba mansur. Pandang dan ketahuilah siapa hakikat dirimu. Apa yang bisa engkau tuntut dan apa yang tidak. Wahakala. La ilaha illallah. Oke. Terus ini ikhwan gal subhanadzil fadli wan ni'am. Maha suci Allah yang mempunyai al-fadl, keutamaan, wan ni'am, dan nikmat-nikmat. Subhanadzil qudrati wal karam. Maha suci Allah yang mempunyai al-qudrah, kekuasaan, wal karam, dan kemuliaan. Subhanalladzi ahsa kulli syai'in bi'ilmih. Maha suci Allah yang telah mengetahui atau menghitung segala sesuatu dengan ilmunya. Insyaallah kita akan bahas alaniyah terakhir yang sangatlah luar biasa. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri ila akhir doa. Itu adalah akhir alaniyah dalam doa. Akhir insyaallah ikhwan, semoga apa yang kita dengar dalam kesempatan ini menjadi manfaat buat kita semua insyaallah di dunia wal akhirah. Semoga Allah taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Dan semoga Allah memudahkan itu untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa karrih ilaina al-fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.